Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 23 Juli 2025, hari Rabu. Teman-teman, kemarin kita dapat news yang sangat mengejutkan ya, Fed Chairman Jerome Powell speak. Tapi kejutannya adalah ternyata Jerome Powell hanya memberikan sambutan saja ya di sebuah acara gitu, Integrated Review of the Capital Framework for Large Bank Conference. Jadi hanya memberikan sambutan dan tidak memberikan isi pidato yang gimana-gimana. Justru isi pidatonya itu disampaikan oleh Supervision Michelle Bowman yang hari ini itu dapat momentum buat speak ya jam 00 dini hari. Cuma aku belum dapat isi pidatonya seperti apa. Tapi yang pasti kemarin itu market menunggu, teman-teman menunggu kira-kira Jerome Powell akan ngomong apa. Apalagi di tengah-tengah isu keberadaan dirinya yang mungkin tidak diinginkan ya oleh Partai Republik. Sehingga ada isu yang rame banget karena Jerome Powell dinyatakan atau membuka kemungkinan untuk resign gitu. Jadi ya hal tersebut membuat publik bertanya-tanya, jangan-jangan ini speech dia akan mengumumkan dirinya resign, tapi ternyata tidak, teman-teman. Jadi ya Jerome Powell hanya memberikan sambutan di sebuah acara tersebut, tapi tidak memberikan keputusan ataupun memberikan outlook ya, jadi nggak ada. Kemudian kalau kita perhatikan juga hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data dari penjualan rumah lama jam 9 malam ya. Axis Home Sales akan rilis. Ini akan mempengaruhi kondisi dari dolar. Lalu crude oil inventory juga akan rilis. Data hari ini nggak terlalu gimana-gimana kalau menurut saya ya. Jadi biasa aja. Mungkin impactnya terhadap kripto juga akan cenderung relatif rendah. Kemudian dari kondisi liquidation, kemarin yang pasang long position banyak yang kena liquid. Market bener-bener susah untuk diprediksi ya kan. Kemudian juga kalau kita lihat dari heat map, ini pergerakan dari Bitcoin ini ya masih mendapatkan order block saat ini di kisaran 120.000 dan juga area akumulasinya adalah di kisaran 118.000 US dollar. Sementara itu dari indeks Fear and Greed berada di poin 72, udah sedikit naik dari hari sebelumnya, tapi ini dalam seminggu terakhir kita berada di poin sekitaran 70. 73, 72, 71 dan nggak terlalu banyak pergerakan. Sementara dari All Season Index turun ya dari kemarin itu di poin 59, sempat 55 terus naik ke 59 and then sekarang turun ke 53 karena memang kondisi dari Bitcoin dominance yang ternyata kembali mengalami peningkatan sehingga menyebabkan banyak altcoin mengalami tekanan. Itu. Jadi ini beberapa sentimen data yang kita temukan untuk sementara ini. Kita akan coba untuk perluas lagi karena ada beberapa perusahaan yang mulai mengakuisisi Bitcoin, kemudian Ethereum dan juga Dogecoin dalam beberapa hari terakhir setelah Amerika Serikat membuka peluang untuk yang namanya perusahaan, institusi, hedge fund ataupun perbankan menawarkan produk mereka kepada para investor dan ini sudah diberikan kepastian hukum juga oleh Amerika Serikat dengan disahkannya undang-undang kripto ya. Dan berita terbarunya adalah salah satu perusahaan yang udah listing di Nasdaq yaitu BitOrigin baru aja membeli sekitar 4 juta 40,5 juta Dogecoin. Ini bisa dibilang sangat besar dengan total investasi itu sekitar 10 juta US dollar dan ini dijadikan sebagai treasury strateginya. Cukup menarik ya apa yang dilakukan oleh BitOrigin. Mereka tidak mencari koin yang punya fundamental, utility coin yang punya use case seperti Ethereum mungkin. Mereka justru memilih Dogecoin. Ini mereka baru aja akumulasi diumumkan tanggal 22 Juli. Jadi baru kemarin.
Kemudian ada Gavin Wood dikabarkan melihat sesuatu tengah terjadi pada Polkadot secara performance. Kalau kalian perhatikan juga Polkadot juga nggak terlalu nendang. Nah, Gavin Wood sebagai CEO-nya yang saat ini masih berada di project ini itu bakalan melakukan perombakan. Rencana perombakan justru baru dicanangkan ya. Perombakan Polkadot oleh Gavin Wood menampilkan stablecoin penghematan dan ruang rahim. Jadi maksudnya proyek-proyek baru itu banyak bakalan dirilis dari jaringan blockchain maksudnya ya. Gitu. Jadi ya jaringan blockchainnya Polkadot. Dan kalau kita lihat sih memang Polkadot ini adalah koin senior, udah cukup lama, layer 1 yang bisa dibilang itu kemarin pernah menjadi pesaingnya Ethereum. Ya, Gavin Wood juga sendiri adalah orang Ethereum. Dia keluar dari Ethereum dan bikin projectnya sendiri. Dan sekarang ya kayak enggak apa ya, kayak kurang lah secara naratif, kemudian juga secara mereka punya movement. Justru kita melihat banyak unlock token pada Polkadot sehingga membuat performancenya tuh kurang gitu. Teman-teman bisa cek langsung pembahasan kita di analisa kripto tentang Polkadot. Kita sudah sempat bahas gimana sih kondisi dari Polkadot terkini gitu. Terus juga ada berita dari GameSquare. Ini merupakan sebuah perusahaan gaming. Dia juga menawarkan produk NFT. Nah, baru aja dari GameSquare itu melakukan pembelian sekitar 30 juta US dollar berupa Ethereum. Ini perusahaan ini menjadikan Ethereum sebagai treasury holding mereka. Beda tuh sama si BitOrigin menjadikan Dogecoin. Nah, si perusahaan GameSquare ini masih lebih logis ya. Dia membeli Ethereum dengan ekspektasi mereka akan melakukan akumulasi pada Ethereum itu sampai nanti akhir tahun ya, dan mengharapkan keuntungan sebesar 6-10%. Itu. Jadi ini adalah strategi untuk perusahaan mereka gitu. Terus dari Volcon dikabarkan baru aja close placement ya, dapat dana dia sekitar 500 juta US dollar, dan mereka pengen menjadikan Bitcoin sebagai treasury strateginya gitu. Jadi baru dapat dana segar. Ini tentu saja kembali menambah jumlah perusahaan-perusahaan yang mulai mengakuisisi Bitcoin. Lalu ada Grupo Murano, salah satu perusahaan di Meksiko, ya, perusahaan real estate, dikabarkan juga berencana untuk membeli Bitcoin senilai 1 miliar US dollar. Gitu. Ini berita baru aja dan tentu saja ini akan kembali menambah FOMO-nya para institusi yang masuk ke industri kripto ini. Saat ini industri properti lagi tidak baik-baik saja. Ya, pembelian properti cenderung lesu dan ya perusahaan-perusahaan properti bingung, teman-teman. Kita harus diversifikasi kemana. Nah, mereka melihat Bitcoin punya potensi karena Bitcoin juga tidak terlalu terpengaruh dengan yang namanya isu-isu, malah semakin banyak isu, harga Bitcoin justru makin meroket ya. Gitu. Jadi ini menarik buat kita perhatikan. Kemudian ada Sharplink, dia holding Ethereum sekitar 360.000 US dollar ya. Dan ya dia baru aja melakukan staking kembali kepada Ethereum-nya sebanyak 567 Ethereum dalam posisi staking. Oke, ini laporannya. Kita nggak akan bahas lebih detail. Kita lihat mulai ada outflow dari Bitcoin Spot ETF. 131 juta US dollar keluar. Didominasi oleh keluarnya ARK Invest, Grayscale, kemudian juga Fidelity ya dari produk ini. Tapi dari BlackRock kita belum tahu apakah BlackRock akumulasi atau tidak, teman-teman. Tapi yang pasti ya sementara ini kita udah menemukan kondisi outflow dari hedge fund. Lalu dari Ethereum-nya masih positif ya. So far Ethereum Spot ETF masih surplus 296 juta US dollar masih masuk ke Ethereum Spot ETF. Kemudian Toncoin, Ton Wallet ya, baru aja tersedia di Amerika Serikat, di mana kepastian regulasi, kepastian hukum dari undang-undang terbaru sudah disahkan sehingga
project-project kripto itu udah mulai bisa berdatangan masuk ke Amerika. Kayak contohnya kemarin Kaspa beritanya akan masuk dan juga mengembangkan ekosistemnya di Amerika yang sebelumnya mereka itu banyak fokus di Asia dan Eropa. Sekarang udah ekspansi ke Amerika. Kemudian Toncoin juga nggak kelewatan. Ini juga project dari apa namanya, dari Timur Tengah ya, dari Dubai gitu. Ya foundernya kan si siapa namanya? Foundernya Telegram, Durov ya. Itu orang yang bikin Ton juga, di mana Ton ini cukup malang melintang di Eropa dan Asia dan sekarang juga ekspansi ke Amerika. Donald Trump juga dikabarkan bakalan remove capital gain tax. Jadi menghapus biaya pajak keuntungan atas penjualan rumah. Ini tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali industri properti di Amerika Serikat yang sedang lesu. Gitu. Kita tahu Donald Trump itu punya banyak properti. Ada Trump Tower ya kan. Banyak lah dia punya properti dan propertinya itu bisnisnya lesu. Kenapa lesu? Karena suku bunga dipatok level tinggi. Makanya dia sebel banget tuh sama Powell. Ya kan lu nggak nurunin suku bunga gitu. Padahal kalau kebanyakan orang yang beli properti itu rata-rata kan sebagian besar mereka itu nggak beli cash. Mereka itu ya ibaratnya nyicil, teman-teman. Dia itu kredit ya, sehingga kalau suku bunga ada di level yang tinggi, orang-orang mikir kalau dia mau nyicil gitu. Jadi mendingan ditunda dulu sampai suku bunganya turun, baru mungkin investor-investor retail ini pada beli properti. Dan ya kita tahu Trump pengusaha properti dan dia sangat sebel karena suku bunga dipatok level tinggi gitu. Makanya sekarang didesaklah itu Jerome Powell buat mundur. Teman-teman, kalau nggak mau nurunin suku bunga ya lu mundur aja gitu, udah ada penggantinya gitu kurang lebih. Lalu ada PNC Bank ya, di mana baru aja menawarkan crypto access ini kepada institutional demand gitu. Dia pengen mendapatkan institutional demand. Jadi permintaan dari perusahaan-perusahaan, dari institusi besar, dia menggandeng Coinbase sebagai partnernya dalam menyediakan atau ya memberikan yang namanya service untuk klien mereka yang pengen untuk invest masuk ke pasar kripto. Lalu juga ada JP Morgan consider offering loan back by client. Ini juga JP Morgan juga berencana untuk memberikan semacam penawaran juga nih untuk investasi kripto ke nasabah mereka. Jadi udah mulai perbankan bergerak cepat ya. Mereka pengen adopsi kripto itu bisa mendukung pertumbuhan dari perusahaan mereka. Gitu. Lalu gimana pergerakan dari Bitcoin? Aku sendiri mencoba untuk melakukan apa namanya kalkulasi terkait dengan pergerakan Bitcoin dan sedikit kita ubah ya dari elite wave-nya. Kemarin kita expect ada penurunan langsung pada Bitcoin itu ke kisaran level 114.000 karena dia berpotensi menutup gap ya CME yang tercipta itu di kisaran Juli 2025 kemarin tanggal 11. Di sana ada gap, ada kekosongan gitu yang perlu untuk ditutupi gitu. Tapi pertimbangan yang lain adalah Bitcoin dominance itu udah mulai naik. Ya, Bitcoin dominance kemarin ada bullish divergence dan sekarang ada probability untuk kembali naik gitu. Nah, dikala kenaikan dari Bitcoin dominance ini, kemungkinan sih altcoin akan mendapatkan pricing gitu. Tapi kalau aku perhatikan sih altcoin lumayan kuat ya, kayak Ethereum juga strong, Solana apalagi dia ini strong banget teman-teman. Litecoin juga masih sangat kuat, tapi ya inilah kita butuh koreksi dulu setelah proses kenaikan yang sudah terjadi yang sangat impulsif ya di bulan Juli ini. Jadi koreksi itu sangat-sangat wajar dan proyeksi terbaru saya, nah ini sebelumnya kayak gini ya. Kita expect Bitcoin ini create 5 wave penurunan. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi, ternyata Bitcoin ini sangat kuat ditahan di atas level 117.000. Kemungkinan sih wave penurunan ini yang eh, tidak relate ya gitu. Jadi aku coba untuk sedikit ubah perspektifnya menjadi pola sideways. Ini juga mungkin relate dengan ini symmetrical top decline ya, top decline apa namanya?
5 wave ya. Dia bergerak dalam sebuah triangle pattern gitu. Jadi segitiga gitu yang mengerucut semakin kecil ya, bergerak sideways flat, dan menurut saya ini bisa menjadi sebuah opportunity untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya. Apakah Bitcoin akan lanjut rally atau enggak? Sementara sih yang kita perhatikan ya, karena Bitcoin ini sudah menyelesaikan, mereka punya ABC kemarin di kisaran 14 Juli. Ya, dia sudah turun koreksi, kemudian mentok sampai di 115.000. And then mungkin kita akan create yang namanya 5 wave lagi, tapi hanya bergerak sideways. Jadi resistance saat ini untuk Bitcoin itu yaitu di kisaran 120.000, dengan potensial support itu ada di 116.000. Kemudian Bitcoin bisa naik lagi, membuat wave 5-nya ke kisaran 119.000, dan kalau ini nggak kuat, dia nggak berhasil break up ya, naik, mungkin kita akan create ABC lagi gitu. Jadi ini bisa dibilang bigger picture-nya adalah korektif flat ya. Apa sih nama teorinya? Ya pokoknya itulah teman-teman. Jadi yang aku perhatikan, ada opportunity untuk Bitcoin ini bakalan sideways panjang gitu dalam beberapa waktu ke depannya. Nah, sekalian juga jawab nih pertanyaan teman-teman. Saya sendiri trading pakai toko kripto ya, karena toko kripto pair-nya itu kan ada dua. Teman-teman bisa trading di pair IDR atau Indonesian Rupiah, bisa juga pakai USDT. Nah, karena teman-teman di kolom komen nanya apa namanya, pakai pair apa yang bagus? Kalau dari saya sih yang lebih bagus pakai USDT. Kenapa? Karena USDT itu dia global liquidity. Artinya likuidasinya itu global, teman-teman. Kalian bisa trading dengan gampang, artinya eksekusinya itu bisa cepat. Kalau kalian pakai IDR itu kan lokal. Rupiah itu lokal. Jadi sekarang udah ada bursa kripto ya di Indonesia, dan semua pair-nya itu IDR itu di apa namanya, menggunakan liquidity yang ada di Indonesia. Otomatis kan liquidity yang ada di Indonesia ini nggak sebesar liquidity global. Kalau teman-teman membeli token-token altcoin dengan pair IDR, itu kemungkinan lama tereksekusi ya, terutama koin-koin dengan market cap kecil gitu. Tapi kalau kalian belinya Bitcoin sih kemungkinan cepet. Tapi itu dah masalah liquidity ini bisa diatasi kalau teman-teman pakai pair USDT. Kemudian masalah lagi adalah biayanya gimana, lebih mahal pakai USDT atau IDR. Kalau menurut saya sih biaya itu nggak terlalu harus dipusingin. Karena kalau teman-teman trading dan cuan, biaya itu bukan masalah gitu. Tapi kalau teman-teman tradingnya cut loss, nah itu biaya mungkin harus dipertimbangkan gitu. Dari saya sih melihat selisihnya itu sekitar 0,1% antara IDR dan juga USDT. Jadi nggak terlalu signifikan juga gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan trading, saya lebih prefer ya, kalau saya pribadi lebih prefer saranin teman-teman pakai USDT karena dia masuk ke liquidity global sehingga transaksi kita cepat. Apalagi kalau yang melihat market turun terus tiba-tiba panik pengen cut loss, kalau teman-teman taruh di IDR itu kemungkinan nggak tereksekusi, lambat banget tereksekusinya gitu. Tapi kalau pakai USDT cepat kena close. Apalagi yang mau TP misalkan pas pergerakan marketnya naik, teman-teman TP di USDT itu cenderung lebih safe. Selain itu juga USDT kan di back oleh dolar gitu. Jadi dia ngikutin harga dolar. Kita tahu dolar salah satu mata uang dengan kekuatan yang bisa dibilang sangat strong gitu. Jadi kalau teman-teman pakainya USDT, teman-teman save dalam bentuk USDT, itu efek inflasinya lebih rendah dibandingkan dengan rupiah. Rupiah itu terdepresiasi turun terus secara harga gitu, secara valuasi. Jadi dolar cenderung lebih stabil meskipun juga sama karena inflasi. Itu saya sendiri pakai toko kripto udah 5 tahun ya. So far aman, depo aman, kemudian withdraw, pindah exchange, transfer ke exchange lain juga aman. Sekarang udah ada fitur staking juga. Jadi pilihan koinnya juga lengkap itu. Jadi menurut saya cukup nyaman pakai toko kripto. Tinggal mungkin teman-teman menyesuaikan aja dengan pair-nya yang ada di sini. Yang biasanya pakai IDR mungkin akan menyesuaikan dengan USDT, tapi so far so fine kok. Karena
angka dari USDT itu kan gampang ya. Maksudnya nggak sebanyak EDR. Kalau EDR tuh harga Bitcoinnya sampai 1,9 juta sekian sekian sekian. Tapi kalau dalam bentuk dolar USDT itu harganya cuma di kisaran 120 misalkan 120.000. Jadi kita lebih sedikit mengucapkannya gitu. Jadi buat yang pengen daftar toko kripto bisa daftar ya, cek link yang ada di kolom deskripsi, ada special reward buat teman-teman. Gitu, ada diskon tambahan ya untuk teman-teman yang melakukan transaksi jika teman-teman login atau daftar dengan link yang ada di description atau dengan kode referral aku. Itu. Lalu gimana kelanjutannya? Nah, ini kita proyeksikan Bitcoin ini bergerak konsolidasi dalam sebuah triangle mengerucut, teman-teman. Jadi setelah Bitcoin ini gagal naik sampai 120.000, dia akan terkoreksi ya, potensially 16.000, 116.700 gitu. Kemudian dia naik balik, and then dia koreksi kembali gitu untuk tutup gap di wave C-nya di sini. And then setelah itu baru kita akan melihat Bitcoin-nya bull lagi gitu. Bitcoin butuh banyak liquidity di bawah. Jadi ya at the end kita nggak akan mendapatkan diskon yang besar sih menurut saya. Jadi dapat diskon-diskon kecil, cuman pergerakan Bitcoin ini cenderung flat. Ya dia turun tapi turunnya tuh nggak dalam lah teman-teman. Nah tapi kalau untuk altcoin, saya sendiri juga analisa si Ethereum. Ya Ethereum ini dia kemarin create yang namanya head and shoulders pattern, dan sudah sewajarnya Ethereum koreksi dulu ya, koreksi sehat buat Ethereum. Ini dia udah naik lumayan tinggi kemarin ya, confirm, menurut saya confirm head and shoulders, dan sekarang targetnya itu cuma di kisaran 3.600 saja. Jadi targetnya tuh nggak dalam lah untuk koreksi pada Ethereum. Tapi semuanya kan balik lagi sama si Bitcoin dominance. Apakah Bitcoin dominance-nya ini bakalan naik lagi atau seperti apa? Karena kalau Bitcoin dominance-nya naik, otomatis ini akan menekan banyak altcoin untuk koreksi sehat dulu. Seperti itu. Sementara itu koin-koin di bawah layer 1 udah banyak yang turun ya. Dan ini menurut saya proses yang sangat wajar untuk market cooling down, ambil liquidity dulu di bawah. Setelah itu mungkin kita dekat-dekat bulan Agustus ke September itu udah mulai ada isu terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed lagi. Gitu. Jadi di sana mungkin market akan kembali bergejolak positif. Hopefully itu sih yang kita harapkan untuk saat ini. Memang market lagi nggak jelas ya teman-teman, bergeraknya sideways, flat. Mungkin teman-teman juga saat ini udah waktunya liburan. Yang suka mancing mungkin mancing, ya kan. Yang suka traveling ya ini udah waktunya buat traveling sih. Santai aja teman-teman. Kita masih akan terus update di market, jadi don't forget to subscribe channel ini. Jadi gitu aja deh buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang pengen join, linknya di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.